Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita berjumpa dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah di hari ini. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan, maka bersama dengan hari ini yang akan membawa kehidupan yang baru buat semua kita, dan bersama dengan alam semesta kita memuji, memuliakan Tuhan, kita menyanyikan lagu pujian kita. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tualannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah-Nya sejahtera yang Kau beri. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami kembali menyambut hari ini Tuhan, sebagai hari yang Tuhan berikan dan kami akan mengisinya dengan berbagai hal. Banyak kegiatan dan rencana yang akan kami jalani. Tuhan, biarlah kami menjalani hari ini dengan pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami bersama akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, dan biarlah Engkau yang bersabda bagi kami, dan firman-Mu menjadi pedoman bagi langkah hidup kami hari ini, juga dalam hari-hari kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya memimpin sebuah retret di Cisarua, Puncak. Nah, pada waktu itu saya belum tahu bahwa akan ada jalur buka tutup ke arah puncak. Karena saat itu peraturan mengenai buka tutup tuh belum
stabil gitu ya, belum teratur. Kadang bisa buka, kadang tutup tergantung dari tingkat kemacetannya. Jadi tidak ada jam pastinya. Nah, ketika saya berangkat, maka saya mengambil jeda waktu memang dengan pemikiran tiba di tempat tujuan ya kira-kira 1 jam atau 1,5 jam sebelum acara dimulai supaya saya bisa persiapan. Nah, tapi ternyata ketika berada di Ciawi sudah panjang sekali dan lalu dikatakan bahwa jalur ke arah puncak ditutup. Dan tutupnya katanya baru saja. Padahal saya lihat, wah ngantrinya macetnya sudah panjang. Nah, waktu itu kemudian ada orang yang menawarkan jalur singkat, bayar 50.000 waktu itu. Lalu saya bilang, kemana? Ikutin saya. Dia bilang, 50.000 Bu, katanya. Oh, saya pikir ya udahlah gitu ya. Karena berpikir ini dibuka tutupnya belum tahu, belum jelas sampai kapan, terus sudah banyak sekali mobil yang antri, ya udahlah. Akhirnya saya bilang ya udah boleh. Terus dia tanya mau kemana Bu? Tempat retret A gitu ya, villa A. Lalu oke Bu, kita antar katanya. Ya udah. Akhirnya kemudian ternyata si bapak itu naik motor. Lalu saya ditunjukin jalan oleh bapak itu sampai keluar dari jalur tol dan kemudian mulailah mengambil jalur tikus. Entah kenapa disebut jalan tikus ya. Mungkin karena kecil gitu ya. Nah, kemudian mengambil jalan tikus begitu ya, jalan kampung-kampung. Perjalanan itu cukup panjang juga. Dan jalan yang mesti ditempuh itu naik, turun. Kadang-kadang lewat jalan kecil yang kalau ada mobil 2, wah sangat mepet. Atau bahkan ada lewatin jembatan yang harus satu-satu gitu ya kalau mobil mau lewat. Dan si bapak itu yang memandu, dia naik motor di depan. Dan karena dia naik motor, pastinya dia lebih cepat. Dia naik motor dan dia orang situ. Serta dia pemandu jalan. Mungkin sudah sehari-hari dia menempuh jalur itu. Karena saya belum pernah, maka jadi agak takut-takut saat menyetir mobil ngikutin bapak itu. Dan sempat terpikir gitu ya, wah ini mau lewatin jalan kecil bahaya, tapi kayaknya itu ada belokan jalannya lebih besar gitu ya. Apakah saya belok ke sana aja ya supaya jalannya lebih gede? Ya, tapi kan tidak mungkin ya Ibu Bapak. Yang harus saya lakukan ya tetap mengikuti pemandu saya kemanapun dia pergi gitu ya. Bahkan sampai satu kali dia melewati satu belokan gitu ya. Dan dengan sangat cepat dan saya nggak bisa lihat dia gitu. Tiba-tiba terus dari arah berlawanan ada kendaraan. Jadi saya harus mepet ke pinggir kiri, yang sana juga mepet kanan gitu ya. Sampai akhirnya kemudian bisa lolos lagi dan saya mikir, waduh pemandu saya nih gimana? Udah hilang, nanti kalau saya nyasar gimana gitu. Setelah saya lewatin itu dan kemudian melewati belokan dan naik turun, tiba-tiba saya lihat motor pemandu itu ada di depan lagi gitu ya. Rupanya dia nungguin saya. Dan sampai akhirnya kemudian tiba di satu jalan tembusan yang sudah dekat dengan tempat retret. Bahkan saya jadi masih sempat waktu untuk makan gitu ya, untuk santai-santai, dan di tempat retret juga bisa persiapan lebih panjang karena waktu saya jadi lebih untuk tiba di tempat tujuan. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini berbicara tentang merendahkan diri kita di hadapan tangan Allah yang kuat, agar kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan saya mengingat pengalaman itu, bahwa ketika saya mengikuti sang pemandu, mungkin saya tergoda untuk cari jalan lain aja yang kelihatannya lebih lebar gitu ya. Cari jalan lain aja yang kelihatannya lebih rata dibandingkan ngikutin dia yang harus lewatin jalan tikus, jalan kampung-kampung yang kadang tidak rata gitu ya. Tapi ketika berpikir tentang mencari jalan lain, maka resikonya adalah semakin kesasar karena kita akan coba-coba. Dan untuk bisa mengikuti sang pemandu itu, saya harus merelakan diri saya,
berserah kepada jalan yang pemandu itu ambil, yang pemandu itu tunjukkan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jemaat di mana surat 1 Petrus dituliskan adalah jemaat yang sedang bergumul dengan iman mereka karena ada ancaman dari luar terhadap iman mereka. Tetapi apa yang disampaikan oleh 1 Petrus adalah sebuah pesan agar mereka terus menjadi kuat dan berserah kepada Tuhan menghadapi semua tantangan dan penderitaan seperti apapun. Karena Tuhan itu adalah pemandu jalan kita yang sejati. Dan dengan demikian juga Ibu Bapak Saudara-saudari, di dalam kehidupan yang kita jalani, ada kalanya jalan ini bisa mulus. Ada kalanya apa yang ada di depan kita bisa kita lihat dengan jelas. Ada kalanya segala sesuatu terasa menyenangkan. Keluarga kita baik-baik, kita sehat-sehat, pelayanan lancar, usaha kita juga sukses. Semua hal dalam hidup kita berjalan dengan lancar. Tapi ada saatnya ketika hidup kita juga harus berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ketika perasaan kita dibawa naik turun, ketika ada hambatan di dalam pekerjaan kita, pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita bersama keluarga, atau bahkan ketika kita mengalami sakit yang tak terduga. Penderitaan, kesulitan, pergumulan bisa datang kepada kita, menjadi beban-beban hidup kita. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita, maka kita tidak punya pilihan lain selain memang berserah kepada Tuhan. Agar kita merendahkan hati kita, mengakui bahwa kita tak berdaya tanpa Tuhan, mengakui betapa lemahnya diri kita, dan bergantung pada tangan Tuhan yang kuat. Saat kita berserah, bisa jadi pergumulan dalam keluarga kita tidak langsung hilang. Kesulitan dan tantangan dalam pelayanan masih tetap ada. Kehidupan, pekerjaan, atau usaha kita masih mungkin terseok-seok. Tapi dengan kita berserah pada Tuhan, kita membiarkan kekuatan Tuhan ada bersama kita, memberikan kita kemampuan untuk maju. Dan berserah kepada Tuhan membutuhkan kerendahan hati kita, membutuhkan kerinduan kita terus-menerus mengikuti Tuhan. Karena justru ketika kita sedang berada dalam pergumulan dan kesulitan, lalu kemudian kita akhirnya memilih jalan yang lain yang berdasarkan pemikiran kita dan meninggalkan panduan Tuhan, kita bisa kesasar kemana-mana, ke tempat yang membuat kita semakin jauh dari tujuan-tujuan yang hendak kita raih. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, membiarkan Tuhan terus menuntun kita melewati berbagai perjalanan hidup yang naik turun, yang lebar, yang sempit, perjalanan yang rata maupun yang berbatu-batu. Saat kita terus mengikut Tuhan yang berjalan di depan kita, bersama kita, bahkan di belakang kita untuk mendorong kita maju, segalanya akan terbuka dan tujuan akan dapat kita capai pada saatnya. Dan mengikut Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudari, tentu saja bukan berarti menjadi umat yang pasif, yang tidak melakukan apa-apa, yang hanya duduk diam dan membiarkan mukjizat itu datang. Dalam pengalaman saya ketika menyetir menuju tempat retret tersebut mengikuti sang pemandu, maka saya harus tetap mengemudikan mobil saya. Saya harus tetap waspada ketika jalannya belok, ketika jalannya berbatu, ketika ada orang nyebrang, ketika ada berbagai hal dalam perjalanan hidup itu, perjalanan menuju ke tempat retret itu, maka saya mesti terus mengendarai mobil saya dengan hati-hati. Tapi sambil percaya bahwa kemudian saat saya mengikuti pemandu,
satu saat, satu tempat, saya akan keluar dari segala kesulitan itu dan memperoleh tujuan yang baik. Dalam kehidupan kita bersama Tuhan, ketika mengikuti Tuhan dan kita belum tahu apa yang ada di depan kita, teruslah berjalan, teruslah menyerahkan diri kita, menyerahkan segala kekhawatiran kita, dan teruslah melakukan apa yang sebaik mungkin yang Tuhan masih percayakan kepada kita untuk kita lakukan atau kerjakan. Kita tetaplah menjadi orang-orang yang waspada. Kita tetaplah bertekun di dalam doa-doa kita. Kita tetaplah mengupayakan setiap hal-hal baik di dalam kehidupan kita bersama keluarga. Teruslah berusaha dan juga bekerja keras di dalam pekerjaan atau juga usaha kita. Teruslah tekun di dalam pelayanan-pelayanan kita. Teruslah mencari pengobatan-pengobatan yang baik buat kita. Sambil membiarkan Tuhan terus membukakan kita jalan kemana akan Dia arahkan hidup kita. Pun jika ternyata hidup kita mentok, Tuhan akan membukakan sebuah jalan lain untuk kita sehingga kita akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Mari kita membawa setiap pergumulan kita ke hadapan Tuhan melalui lagu kita. Adakah berat beban hidupmu? Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhan. Gundah dan gelisahlah hatimu. Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Adakah air mata tak tertahan? Sampaikanlah kepada Tuhan. Adakah dosamu terus kau simpan? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Adakah cemas melanda kalbu? Sampaikanlah kepada Tuhan. Bimbanglah kau kan hari depanmu. Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Risaukah kau akan kematian? Sampaikanlah kepada Tuhan. Karena Kristus banyaklah keluhan. Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan. Dia teman yang benar. Tiada yang
mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Untuk pokok doa yang pertama, saya berikan kesempatan Ibu Bapa secara pribadi untuk menaikkan doa-doa, dan biarlah kiranya kita membuka diri kita berserah kepada Tuhan untuk setiap hal yang menjadi pergumulan kita saat ini, atau kita mungkin tidak sedang dalam pergumulan berat, tapi kita mengetahui ada orang lain yang sedang berada dalam pergumulan itu. Kita bawa kepada Tuhan dalam doa kita. Saya beri kesempatan kita berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau mengetahui setiap pergumulan hidup umat-Mu dimanapun berada. Kami yang bergumul dengan keadaan keluarga kami, dalam hubungan satu dengan yang lain, dalam berbagai rencana-rencana hidup yang tak mudah untuk kami jalani ke depan, dengan berbagai kerinduan yang kami harap terjadi dalam keluarga kami. Tuhan, Engkau mengetahui kami umat-Mu yang bergumul di dalam usaha maupun juga pekerjaan kami. Dalam situasi yang sulit khususnya karena pandemi, namun juga karena berbagai hal lain, maka terkadang kami bergumul untuk mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan kami dengan kesehatan kami. Hal-hal yang kami rindukan terjadi dengan hidup kami untuk sehat dan bugar. Engkau tahu Tuhan juga pergumulan kami di dalam pelayanan yang terkadang membuat kami menjadi lelah dan letih. Engkau tahu Tuhan pergumulan-pergumulan setiap kami dimanapun kami berada. Saat ini kami membawa pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, tangan Tuhan yang kuat. Kami merendahkan hati dan mengakui kami tak mampu menjalani hidup ini tanpa Engkau Tuhan. Biarlah kami dalam kerendahan hati memohon kepadamu. Engkau yang kiranya terus menguatkan dan menopang kami. Biarlah kami Tuhan melakukan apa yang terbaik yang dapat kami lakukan. Dengan yakin percaya bahwa Engkau membukakan kami jalan hari demi hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang juga sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Khususnya untuk Ibu Mariana, Ibu Angel, Ibu Damayanti, Bapak Hin Leong, Ibu Oktavina, Ibu Erni Pranata, untuk Saudari Karunia Japar, untuk Ibu Lani Suhanda, untuk Ibu Desi anak Bu Lani Puroswito, untuk Oma Endah dalam rencana operasi katarak, serta juga untuk pemulihan saudara-saudari kami yang lain Tuhan. Biar jamahan-Mu ada bersama dengan mereka. Kami berdoa biarlah kiranya juga dalam situasi pandemi keadaan menjadi semakin baik. Biarlah bersama dengan prokes yang terus dijalankan dan juga dengan setiap kesehatan tubuh yang kami jaga, kami dapat bersama-sama mengantisipasi pandemi ini Tuhan, dan ke depannya pandemi bisa menjadi endemi, bisa menjadi sakit yang tidak membahayakan. Dan biarlah kiranya di dalam situasi hidup kami, rasa peduli dan juga perhatian terus kami miliki satu dengan yang lainnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia ini. Biarlah dapat terus melakukan kesaksian untuk menjadi juga berkat dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai hal yang akan kami jalani di hari ini. Biarlah kami menjalani hari ini dengan percaya bahwa Engkau
terus menuntun kami, membukakan kami jalan waktu demi waktu. Teruslah Tuhan beserta dengan kami. Tuntun kami, bimbing kami, pandu kami melewati hari ini dan hari-hari kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat menjalani hari ini. Tuhan adalah pemandu kita yang sejati. Mari kita berjalan mengikut Dia, melakukan apa yang terbaik yang dapat kita lakukan di hari ini dan berserah penuh kepadanya. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.